Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Serika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Ada 14 ciri-ciri kalau makhluk astral itu ada di dekat kita. Apa saja ke-14 ciri-ciri tersebut akan saya jelaskan pada video saya sore hari ini. Makhluk astral ada di mana-mana, tetapi apabila kita merasa adanya sebuah interaksi di sebuah ruangan yang tidak ada orang lain selain kita, maka kita harus mempercayai kalau makhluk astral itu ada di dekat kita. Berikut ini saya akan menjelaskan ada 14 ciri kalau makhluk astral atau makhluk gaib itu ada di dekat kita. Ciri yang pertama adalah adanya suara-suara aneh yang tidak sengaja kita dengar. Jadi apabila kita lagi duduk di sebuah ruangan yang kita sadar kalau hanya kita yang ada di ruangan tersebut, atau hanya ada kita di dalam rumah tersebut. Contohnya, kita ada di sebuah rumah yang orang-orang penghuni rumah tersebut pergi. Jadi hanya kita yang ada di dalam rumah tersebut. Dan ketika kita mendengar adanya suara-suara aneh seperti suara orang tertawa, suara orang mandi, suara orang melangkah, menyapu, berdehem, atau suara orang batuk. Tetapi kita sadar kalau di dalam ruangan itu hanya kita sendiri yang ada. Jadi bisa dipastikan kalau ada makhluk lain di sekitar kita dan mereka ingin mengganggu kita dengan memunculkan suara-suara aneh. Ciri yang kedua adalah adanya benda-benda yang tidak berada di tempatnya. Jadi apabila kita merasa ada benda yang seharusnya benda itu posisinya di dapur, tiba-tiba ada di kamar. Benda itu posisinya ada di luar ruangan, tiba-tiba ada di dalam ruangan. Jadi, dan kita yakin tidak ada orang yang memindahkan benda tersebut. Karena hanya ada kita sendiri, atau boleh kita bertanya kepada orang di dalam rumah tersebut apakah memindahkan benda tersebut. Dan apabila jawaban mereka tidak memindahkannya, berarti ada hal-hal aneh yang memindahkan benda tersebut. Bisa jadi itu makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk gaib yang dengan sengaja mereka memindahkan benda-benda yang tidak pada tempatnya itu agar membuat kita takut. Ciri yang ketiga adalah seringnya terbangun di tengah malam. Jadi apabila kita tertidur, kita terbangun di antara jam 2 dan jam 3. Dan itu berulang-ulang, sering terbangun seperti itu. Kita merasa seakan-akan ada yang menekan badan kita, ada yang menghimpit kita, sehingga kita terbangun di tengah malam. Jadi apabila kejadian itu menimpa diri kita, dan apabila kita seorang muslim, maka ada baiknya kita mengambil wudhu dan melakukan sholat tahajud. Dan berdoa. Dengan sholat, makhluk-makhluk astral tidak bisa mendekati kita ataupun mengganggu kita. Ciri yang keempat adalah adanya gigitan atau memar di tubuh kita yang kita tidak tahu. Yang kita tahu kalau kita itu tidak terluka atau tidak terkena benda-benda pada saat kita beraktivitas. Jadi ketika kita bangun dari tidur, kita merasa seperti badan kita ada yang biru, seperti ada yang mencubit, seperti ada yang menggigit, dan kita tidak tahu, dan kita sadar kalau kita tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat tubuh kita biru atau seperti digigit. Nah, itu adalah salah satu tanda kalau pada saat kita tidur, kita dijahili makhluk astral. Mereka mencubit dan menggigit kita pada saat kita sedang tidur. Dan ketika kita terbangun, maka kita sadar ada gigitan dan memar di tubuh kita. Itu adalah salah satu ciri kalau di sekitar tempat kita tinggal
ada makhluk astralnya. Ciri yang kelima, sering mengalami mimpi buruk. Jadi apabila kita tidur, kita sering melakukan mimpi buruk. Mimpi seakan-akan kita dikejar makhluk astral, seakan-akan kita dibekap makhluk astral, seakan-akan kita ditindih makhluk astral, dan mimpi itu sering berulang-ulang. Dan kita sering terbangun tengah malam karena mimpi tersebut yang mengganggu tidur kita. Ada baiknya apabila kita terbangun tengah malam karena mengalami mimpi buruk, langsung ambil air wudhu dan lakukanlah sholat tahajud. Jika kita seorang muslim, karena memang sekali lagi saya katakan, sholat tahajud membentengi diri kita dari hal-hal goib atau hal-hal mistis yang akan mengganggu kita. Ciri yang keenam adalah adanya gangguan elektronik. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita di dalam sebuah rumah mati lampu, atau lampu menyala dan kita hanya ada kita sendiri di dalam ruangan tersebut, tiba-tiba TV mati. Tiba-tiba TV yang seharusnya mati menyala, dan tiba-tiba TV yang menyala tiba-tiba mati. Itu adalah salah satu ciri kalau ada makhluk astral di sekitar kita. Kita tidak boleh takut. Ucapkan istighfar, berdoa, dan sholawat Nabi, membaca ayat kursi. Ciri yang ketujuh adalah ada melihat bayangan atau sesuatu gerakan yang tidak lazim. Jadi apabila kita duduk di suatu ruangan dan tiba-tiba kita merasa seperti ada yang melintas di pelupuk mata kita, ada yang melintas sebuah bayangan, atau ada yang kita melihat seakan-akan ada yang terbang seperti itu, cepat kita baca doa. Itu artinya ada makhluk astral di sekitar kita. Ciri yang kedelapan adalah adanya perubahan suhu yang mendadak. Jadi ketika kita duduk di sebuah ruangan, tiba-tiba kita merasa kok kita panas, badan kita panas, seperti tidak biasanya. Panas seperti itu. Cepat kita baca doa ya, karena itu adalah salah satu ciri makhluk astral ada di dekat kita. Dan kita harus kuat, tidak boleh pikiran kosong, karena mereka bisa masuk kalau kita berpikiran kosong. Ciri yang kesembilan adalah sering melihat jam dinding itu seakan-akan pukulnya 11:11. Jadi ketika kita melamun, pikiran kosong, kita melihat jam dinding itu 11:11. Jadi kita tidak sadar, seakan-akan kita melihat seperti itu. Dan itu adalah salah satu ciri kalau mata kita ini lagi diganggu oleh makhluk astral. Dan kita harus cepat sadar, jangan terlena dan berpikiran kosong. Takutnya kita kesurupan. Jadi kita harus cepat-cepat membaca doa untuk membentengi diri kita dari makhluk-makhluk astral tersebut. Ciri yang ke-10 adalah binatang peliharaan yang ada di rumah kita itu berperilaku aneh atau bersuara aneh. Jadi contohnya seperti ini. Kita memiliki peliharaan anjing, kucing, burung, ya kan? Nah, ketika anjing atau kucing dan burung itu bersuara aneh, contohnya anjing. Apabila anjing melihat orang, itu gonggongannya sekali gonggong. Tetapi apabila seekor anjing melihat makhluk astral, itu gonggongannya tinggi dan panjang. Jadi apabila seekor anjing menggonggongnya melengking, itu artinya dia melihat makhluk astral. Sama seperti kucing. Apabila kucing itu mengeong-ngeong tidak henti, berarti dia melihat sesosok makhluk astral di dalam rumah tersebut. Dan dia ingin berkata kepada tuannya agar membentengi diri dengan membaca doa. Ciri yang ke-11 adalah adanya perasaan kita, feeling kita, seakan-akan kita diawasi seseorang dari sudut rumah kita. Di sudut-sudut yang gelap dan basah, kita merasa seakan-akan kita diperhatikan mereka. Ketika kita duduk sendiri, ada perasaan takut di diri kita, seakan-akan ada yang melihat kita. Apabila kita merasakan hal-hal seperti itu, cepatlah membaca istighfar, sholawat Nabi, ayat kursi, dan surat-surat pendek yang kita ketahui. Apabila kita seorang muslim, karena biasanya makhluk-makhluk astral akan menghilang ketika kita mengucapkan istighfar dan sholawat Nabi serta ayat-ayat pendek. Ciri yang ke-12 adalah suara tidak jelas.
Ini hampir sama ya dengan ciri yang tadi. Jadi kita mendengarkan suara-suara yang tidak jelas, seperti kita mendengarkan suara orang menangis. Padahal kita tahu tidak ada orang menangis di sana. Jadi seperti ada yang menangis, seperti ada yang tertawa, seperti ada yang berdehem-dehem, batuk, atau tidak jelas suaranya. Antara kedengaran dan tidak ingat, apabila makhluk astral mengeluarkan suara-suara yang tidak jelas, itu volumenya antara terdengar dan tidak terdengar. Beda sama manusia ya. Kalau ada manusia menangis ya dia akan kencang, kedengaran seperti orang menangis. Tetapi kalau makhluk astral menangis, itu kita antara sadar dan tidak sadar di telinga kita. Itu adalah ciri yang ke-12. Ciri yang ke-13 adalah kita mencium aroma bau yang tidak lazim di sebuah ruangan, seperti bau kentang, bau amis anyir darah, bau bangkai, bau busuk atau apa. Nah, apabila kita berada di sebuah ruangan dan kita mengalami atau mencium bau-bau yang tidak sedap, itu artinya ada makhluk astral di sana, di dekat kita. Tetapi karena kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat, kita tidak melihat mereka. Kita hanya bisa mencium bau aroma mereka, seperti bau busuk, bau anyir darah, bau bangkai, dan sebagainya. Itu adalah ciri kalau kita sedang didekati oleh makhluk-makhluk astral. Cepatlah baca doa dan bentengi diri kita agar mereka tidak bisa mendekat kepada kita. Dan ciri yang terakhir atau yang ke-14 adalah kita melihat secara langsung. Jadi ini tidak seperti sekilas, bayangan atau suara atau benda jatuh atau berdem atau apa. Kita melihat secara langsung makhluk astral tersebut tanpa sengaja. Kita melihat pocong, kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, dan tanpa sengaja kita melihat tuyul, melihat mereka tanpa sengaja. Dan jelas terlihat. Itu sering. Tanpa sadar kita melihat mereka. Dan bagaimana apabila kita melihat mereka, apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang muslim, kita memiliki senjata yang sangat ampuh, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semua makhluk-makhluk astral sangat takut dengan ayat-ayat Allah. Mereka akan merasa panas dan pergi menjauh dari kita. Karena kita tidak boleh takut dengan makhluk-makhluk astral. Sejatinya derajat manusia jauh lebih tinggi dari mereka. Kita tidak boleh takut. Apabila kita takut, mereka akan semakin menjadi-jadi menakutin kita. Tetapi apabila kita berani, mereka akan takut terhadap kita. Mereka sangat takut terhadap manusia, karena memang derajat manusia diciptakan Allah jauh lebih mulia, lebih tinggi, lebih segala-galanya dari makhluk-makhluk astral. Jadi kita tidak boleh takut. Tetap bentengi diri kita dengan sholat 5 waktu, rajin membaca istighfar dan sholawat Nabi. Maka makhluk-makhluk astral tidak ada yang berani mendekati kita. Makhluk-makhluk astral tidak akan berani mengganggu kita, apalagi sampai masuk ke tubuh kita yang membuat kita kesurupan. Sering-seringlah membaca istighfar dan sholawat Nabi. Senjata yang sangat ampuh untuk membentengi diri kita dari makhluk-makhluk astral. Karena memang ada makhluk-makhluk astral yang jahil, yang jahat. Tetapi ada juga makhluk-makhluk astral yang baik dan tidak mengganggu. Jadi makhluk-makhluk astral pun ada, terbagi 2 jenis. Ada yang jahat dan nakal, dan ada juga yang baik. Untuk makhluk astral yang jahat dan nakal, kita bentengi diri kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan takut. Jadi kita tidak boleh takut. Sekali lagi saya katakan, derajat manusia jauh lebih tinggi dari mereka. Itulah video saya pada sore kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.